tentang kapasitas ayah ini diambil dari kitab Lukas tentang anak yang hilang, di mana si sulung dan si bungsu. Si sulung saudara tahu, si bungsu saudara tahu. Tetapi ya itulah masalah. Apakah perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah tentang si sulung dan tentang si bungsu? Masalahnya adalah apa? Masalahnya cerita tentang dua orang ini adalah sama-sama anak yang hilang. Si bungsu adalah anak yang hilang yang keluar rumah. Dia minta ayahnya, haknya, jatahnya, lalu pergi dan menghabiskannya. Gak ada lagi sisa. Ada di meja judi, di rumah pelacur. Bahkan dia harus bekerja di kandang babi. Ketika dia lapar, dia makan makanan babi. Itu pun pemilik babi gak ngizinin. Menyedihkan sekali. Tetapi apa yang terjadi dengan si bungsu ini? Inilah perjalanannya si bungsu. Dia melewati sebuah perjalanan yang dia pilih sendiri keluar dari rumah Tuhan. Dia pergi. Cuma yang menjadi masalah sekarang, si sulung. Kenapa dengan si sulung? Jalan si sulung, dia tinggal di dalam rumah. Tetapi dia juga anak yang hilang. Cuma bedanya apa? Kalau si bungsu hilang di luar rumah. Kalau si sulung tinggal di dalam rumah. Dua orang ini adalah dua orang yang hilang. Si bungsu pergi, habiskan harta bendanya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah habis, dia pulang. Anak yang hilang menjadi anak yang pulang. Dia masuk kembali ke dalam rumah papahnya. Sekalipun dia berkata, jadikan aku salah satu daripada pegawai papa, nggak apa-apa. Tapi papahnya nggak menganggap dia jadi pegawai. Engkau adalah anakku. Tetapi apa yang terjadi dengan si sulung? Si sulung diam dalam rumah. Rajin, sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan semuanya dengan sungguh-sungguh. Lalu apa masalahnya dengan si sulung ini? Dia nggak punya hubungan dengan papanya. Dia bertindak sebagai pegawai. Bersikap sebagai pegawai. Mengambil porsi sebagai pegawai. Rajin. Sungguh-sungguh. Gak pernah absen. Gak pernah bolos. Tapi masalahnya bukan itu. Bukan di sisi itu yang mau. Yang mau adalah dia harus mengerti hati papanya. Mengerti hati papa itulah poin yang paling penting. Hari ini ada banyak gereja gak ngerti hati pemimpinnya. Gak ngerti kerinduannya. Gak tahu beban doanya. Gak tahu visinya. Gak tahu apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Itulah si sulung. Kekristenan itu masalah mengenal hati Bapa. Karena itu perlu di dalam hati kita tuh tumbuh sebuah karakter yang namanya kapasitas. Sehingga orang yang punya kapasitas itu, dia akan bergerak seperti ayah. Namun si sulung gak pernah mengerti hati papahnya, dan dia tidak bisa punya kapasitas ayah. Dia hanya bergerak sebagai si sulung. Dia mewakili dirinya. Walaupun secara bertahun-tahun harusnya dia sudah menjadi wakil ayah. Gereja, kalau di dalamnya ada banyak si sulung, pasti penuh dengan persaingan. Gereja, kalau di dalamnya banyak si sulung, yang terjadi seperti api dalam sekam. Begitu ada angin dikit, siap menyala. Masalahnya apa? Kasusnya apa? Nyalanya terus menyala. Kenapa? Karena si sulung gagal memahami hati ayahnya. Kegagalan memahami hati ayah itu yang menyebabkan satu kali si sulung akan kecewa.